niki wong ibu-ibu kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, apakah warid itu? Dan warid itu apakah bisa pindah-pindah ke orang lain? Tolong jelaskan ya Gus. Nggih, Mbah. Yang kedua, apakah bisa seseorang yang sudah meninggal dibaiat Gus? Terutama suami saya. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah warid itu? Tergantung jawabnya dari mana. Warid adalah satu makhluk yang diutus Allah masuk di dalam jagate atine hamba yang dikehendaki untuk mengusir penjajah ruh di dalam alam arwah, untuk mengusir penjajah ruh yang disebut nafsu yang telah menguasai dan memperbudak ruh tersebut. Ini kalau saya menjawab konteks warid dari sisi hakikat. Siapa warid itu? Kalau bagi seseorang yang masih ada di makrifat yang paling rendah, jawabannya malaikat. Atas dasar apakah Allah mengutus utusannya yang disebut warid untuk masuk di dalam jagatnya ruh, alamul arwah, untuk mengusir nafsu? Atas dasar apa Allah? Atas dasar karena hati Anda terus menerus berzikir datang Gusti Allah. Wis. Warid ini juga diterangkan bukan disebut malaikah. Apa? Nur makrifat. Nur makrifat. Ada yang mengatakan sebagai ulama ahli sufi itu ahli makrifat adalah nur makrifat. Sak lebeti raga iku ana nyawa, sak lebeti nyawa iku ana rasa, sak lebeti rasa ana cahaya, sak lebeti cahaya ada urip. Iki prosesnya. Berhubung si roh ini nguri-nguri mengasah rasa, yang kumaksud adalah zikir kesadaran bahwasanya bukan kita yang berperan, maka Allah akan menyalakan cahaya itu. Ketika cahaya itu belum Allah nyalakan, hati manusia, ruh manusia itu mesti gelap. Gelap. Dengan kegelapan itulah akhirnya tidak ada hati manusia yang ingat sama Allah. Yang kumaksud ingat, sadar kalau semua itu yang berperan hanyalah Allah. Enggak ada. Justru dalam hati kita muncul rasa kita yang melakukan. Inilah yang kusebut hati yang gelap. Hati yang mati yo ini. Nah, ketika seseorang itu terus mengasah rasa, zikir hakikati zikir tadi,
Maka itulah alasan mengapa Allah mengutus waridnya untuk datang dan atau menyalakan nur makrifat. Ketika cahaya itu Allah nyalakan, maka otomatis detik itu juga bersamaan dengan menyalanya nur makrifat, hilanglah kegelapan. Akhirnya yang nyata, yang wujud, yang nyata, yang berafal, berperan, berkehendak, semuanya tanpa kecuali yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaiku sing dimaksud sak jerone cahaya iku ana urip. Gini ki. Jadi Bu, iku warid. Terus jikalau sudah sampai nyata wujudnya Allah, takone muncul, warid iku sapa? Lah, akhirnya dijawab, warid iku ya ingsun iku, Allah iku. Terus yang memberikan petunjuk sapa? Ya Allah iku, ya ingsun iku. Sebab kalau sudah diakadkan sudah tidak ada yang lain, kata Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Kau ning dunya iki kudu iso mlebu ning alam akhirat lho ya. Syaratnya untuk bisa ke alam akhirat, kau harus tinggalkan alam dunya. Gak harus mati secara syar'i. Sama dengan mati jenengan waulu hanya 2 menit dan lain sebagainya, dan atau jenengan khalwat ini loh. Iku kan jenengan mata ini diri Anda. Faktulu anfusakum. Patenono keakuanmu itu. Dengan cara apa? Sadaro. Kalau semua itu tidak ada, yang ada cuman aku Allah. Inilah namanya Sidratul Muntaha. Proses kejadian Kanjeng Nabi saat Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya iki proses perjalanan sampean masih ngaku-ngaku alias takholi. Enggak iso kalau ditakholi itu dikatakan Anda bisa bertemu Allah, mboten saged. Ning dunya ya mboten saged. Harus tinggalkan rasa keakuan hamba yang segala-galanya itu disebut takhali. Akhirnya Kanjeng Nabi dilakokno, diperjalankan Mi'raj yang disebut dari Masjidil Aqsa, ninggalkan dunia naik ke sab langit 7. Cara jenengan numpak pesawat naik pun semakin ke atas dunia sampai delok semakin cawili. Ke atas lagi bahkan sudah tidak terlihat wujudin dunya. Cobalah sampean yo pisan-pisan buktekno sampean numpak pesawat. Mbuh nganggur-nganggur nang Bali ngono ya. Nang Bali. Kalau tujuannya pokoknya nang Bali ngono. Ngoten. Kanthi duwe Gus gampang, gandolo buntute. Mosok kalah ambek wong Jombang dulu. Ingat Haji Nunut iling ah men. Tahun 8 pinten nika wonten Haji Nunut wong Jombang. Jenenge nglakoni ilmu panglimunan. Nah, ana ilmu panglimunan niku Pak. Ilmu sing wong liya ora ketok jenengan, tapi jenengan ketok wong liya. Ngoten. Wonten Qur'ane wonten. Pun. Berarti kalau sudah diakad, kita bicara warid makhluk sudah tidak ada. Jenengan sudah enggak mandang sing memberikan petunjuk iku makhluk klason sing ngaji ndak udah.
hati sampean sudah beriman hanya Allah. Pun satu. Nomor 2, suami saya yang sudah meninggal, apakah bisa dibeat? Lah ngoten nggih, pitakoni mang. Bu, nyun sewu. Bahasa kula nek cara ngomong beat. Kalau yang beat Allah. Allah itu segala hal bisa saja. Kalau Allah memang betul-betul menghendaki. Kita bahasa syariat lewat hadis Rasulullah disindir idza matabnu adama ing qata'a. Tatkala anak putu Adam itu sudah putus, sudah meninggal, maka terputuslah segala urusan kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara adalah di situ awaladun solihun yada'ulah, ada anak soleh yang selalu lah ini sebetulnya sanepan, isaroh. Lah maknane apa? Kok awaladun? Kok gak ashabun? Ashabun itu konco-konco. Kok anak? Karena hubungan terdekat si A dengan si B itu hanyalah anak dengan orang tuh, itu hubungan terdekat. Makanya Kanjeng Nabi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sekalipun ada orang yang terdekatmu yaitu ahli bait, anak tadi, kau enggak bisa memberikan petunjuk untuk menuju rahmatku. Lah terus sinten Gusti yang memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ya urip iku pada diri Muhammad, bukan Muhammate, bukan. Berhubung kita di dalam pengajaran syariat itu terbatas, kedangkalan kita akan terjadi. Akhirnya iman kita memandang bahwasanya yang memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat miliknya Kanjeng niki salah total. Total salah. Total salah. Kalau ini milik Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi sudah mengatakan innama ana basarum mislukum, aku podo sama dengan kamu manusianya. Terus bagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya nyun sewu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terus bagaimana legalitas daripada hadis yang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ayo tabrakan bulian. Isone gak tabrakan, bisanya tidak gap. Anda harus punya kacamata 2, syariat dan hakikat. Kalau punya kacamata 2 akhirnya gini, syafaat itu hak mutlak, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah, cuman aja di syafaat nonang Kanjeng Nabi Muhammad dengan bentuk dititipno untuk sama dengan air. Katakanlah air iki Muhammad. Gusti Allah mensyafaati air dengan bentuk sifat pertolongane Allah, sehingga ketika air itu kita minum seakan-akan air itu bisa untuk menghilangkan rasa haus. Kita kalau melihat makhluknya menuduh yang bisa menghilangkan haus adalah air. Tapi kalau hati kita itu melihat Allahnya, enggak, semuanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Makhluk sudah tidak ada. Jadi Bu, jadilah kau sebagai orang dekatnya berdoa
dengan bertajalli. Bertajalli. Kalau Anda bertajalli berarti yang beat sinten? Allah tak? Yang mengubah alami barzah tadi gelap menjadi alam terang. Kalau jenengan bertajalli sinten? Allah tak? Itu sebetulnya enggak jauh berbeda dengan masih kesangling dunya niki sami mawon. Intine jangan pernah kau mengharap terhadap makhluk dari segi apapun. Hatimu tetap harus menghadap kepada Allah. Wis titik teng mriku. Ada lagi Ibu?